Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Baik pastinya, karena di dalam Tuhan selalu baik. Tiada yang tidak baik dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Kita jumpa lagi di kebaktian PB pada sore hari ini. Mari kita awali dengan satu pujian. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Sekali lagi. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Beri hormat padanya. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, di mana kami masih boleh mengikuti ibadah PW pada sore hari ini. Terima kasih atas pemeliharaanmu ya Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami terima hari lepas hari sampai dengan saat ini. Tuhan, kami serahkan persekutuan kami, meskipun kami tidak berjumpa muka, namun kami tahu Tuhan, Engkau menyertai akan persekutuan kami pada sore hari ini, ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau satukan hati kami, walaupun secara fisik kami tidak bersatu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami serahkan persekutuan ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, situasi saat-saat ini pasti bagi kita semua adalah situasi yang kurang menyenangkan. Situasi di mana kita semuanya, ya, kalau boleh dikatakan sedih, sumpah. Tetapi kita tidak bisa larut di dalam situasi itu. Karena satu hal yang kita tahu, apapun kondisinya, apapun situasinya, jika kita bersandar dan berharap Tuhan, maka semuanya
akan tidak terasa dan tetap kita akan merasa nyaman bersama Tuhan. Oleh karena itu, apapun kondisi kita saat ini, mari bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kita pujikan satu lagu nomor 218, Ku Bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ibu-ibu, ibadah kita pada sore hari ini, pemimpin firman akan dibawakan oleh penginjil Zain Umbas. Mengiringi pembacaan firman dan pemberitaan firman pada sore hari ini, mari kita pujikan satu lagu. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, karena ini kesempatan dan waktu yang paling baik untuk kita. Kita punya waktu yang lebih banyak. Oke, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam lagi. Masuk dalam kasih Tuhan semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya padaku diberi. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, agar ku mengerti, masuk ke firman-Nya. Masuk dalam Roh penghibur semakin dalam, dan hidupku bersatu dengannya, taat padanya. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, agar ku mengerti, masuk ke firman-Nya. Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan wanita Kemayoran. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai kita hampir 1 tahun ini, sehingga kita bisa
memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan bersama memperingati kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Mari Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh bersekutu kembali dengan ibu-ibu di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami penyertaan sehingga kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini. Dan kami boleh memasuki bulan Desember dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan baca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menguduskan melayakkan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, tolonglah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam menyambut Natal, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 1 mulai ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Itulah yang diberitakannya. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan memperingati atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang sering kita sebut dengan Natal. Nah, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Nah, kalau tahun-tahun yang lalu sebelum COVID, kita mungkin sudah mulai berbelanja. Nah, kita sudah mulai jalan-jalan, kita mencari barang-barang untuk keperluan Natal, beli baju, ya beli sepatu, kemudian beli perlengkapan di rumah yang baru, atau juga bahkan mulai mengecat rumah, membuka barang-barang yang lama yaitu pohon Natal, mainan-mainan, dan semua dirangkaikan menjadi sebuah hiasan yang indah yang bisa mengindahkan rumah ataupun kamar kita. Nah, itu mungkin yang kita lakukan dalam menyambut Natal. Atau kalau ibu-ibu yang suka membuat kue, sudah membuat kue yang banyak untuk persiapan Natal jikalau ada tamu-tamu yang datang. Nah, bagaimana dengan diri kita sekarang yang Tuhan inginkan dalam menyambut Natal ini? Kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengawali cerita atau kisah kelahiran Tuhan Yesus di kitab Injil Markus. Kalau di kitab Injil Matius
kita melihat bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Injil Markus ini kita melihat bukanlah Tuhan Yesus atau ayahnya atau ibunya, tetapi Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Ya, orang yang membaptis yang namanya Yohanes. Tetapi lebih dari itu dikatakan bahwa ia datang pada permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi, kalau kita bisa menyimpulkan Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang mempersiapkan kedatangan juru selamat, yang membereskan untuk kelancaran kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Ya, kita bisa melihat apa yang dilakukannya. Dia waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dia menyambutnya dengan sukacita. Dia melakukan ini dengan sukacita karena dia membawa berita yang sukacita. Nah, kalau kita menyambut Natal ini, ya, kita menyambutnya dengan cara seperti apa? Dengan cara kita bersedih karena kita pikir hari ini atau saat ini kita tidak bisa jalan-jalan. Kita nggak bisa datang. Kalau dulu acara Natal itu 1 bulan kita bisa datang mungkin ke 10 acara Natal, 10 dapat door prize ya, 10 dapat hadiah. Wah, sekarang ini sedih ya, nggak bisa datang. Wah, jadi saya nggak dapat hadiah ini ya, saya nggak dapat sukacita, saya nggak bisa jalan-jalan. Dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, apa yang ada dalam diri kita? Yohanes Pembaptis menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita karena dia tahu berita yang akan dia bawa, yang dia akan sampaikan itu adalah berita sukacita. Walaupun kita melihat di sini dia ada di padang belantara, dia tidak ada atau dia tidak datang atau dia tidak pergi atau dia tidak tinggal di sebuah rumah. Ya, walaupun memang papa mamanya memiliki rumah, di sebuah rumah yang nyaman, tempatnya yang baik gitu ya, atau dari gereja ke gereja, dari hotel ke hotel gitu ya, dari tempat yang keramaian, yang nyaman di situ pergi ke tempat yang lain, tidak. Yohanes Pembaptis ke padang belantara, ke tempat yang terbuka, di mana tidak ada kenyamanan, tetapi dia dengan sukacita pergi ke sana karena dia tahu berita yang dia bawa adalah berita sukacita. Berita sukacita yang ia sampaikan tidak bergantung kepada keadaan atau tempat di mana dia berada, tetapi sukacita yang ada dalam dirinya itu bergantung pada apa yang dia akan sampaikan. Karena beritanya sukacita membuat dia bersukacita. Apa yang dia akan sampaikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bukan hanya menyenangkan tapi menyelamatkan. Nah, kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Ibu-ibu, pada waktu Natal ini, apa yang kita lakukan dalam menyambut Tuhan Yesus? Apakah hati kita juga kita persiapkan dengan sukacita? Karena kita memberitahukan atau akan mengajak orang untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita, yang membawa keselamatan untuk dunia ini. Mari kita kembali memeriksa kehidupan kita. Dalam menyambut Natal, apakah kita sudah menyambut, memasuki bulan Desember ini, menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita? Walaupun mungkin kita nanti tidak bisa pergi ke banyak acara Natal, walaupun mungkin nanti kita tidak bisa mendapatkan banyak hadiah Natal, souvenir, door prize gitu ya, tetapi bukan karena apa yang kita dapat dari luar, tetapi apa yang kita telah rasakan dari Tuhan. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang mempersiapkan penyiap jalan bagi Tuhan?
Selain dia tadi melakukan dengan sukacita karena dia tahu beritanya sukacita, yang berikutnya kita bisa melihat dia bukan hanya bersukacita, tapi dia melakukannya dengan kerendahan hatinya. Dia melayani dengan rendah hati. Nah, kita bisa melihat di dalam bagian yang terakhir. Dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang, kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sesungguhnya aku datang. Ya, sesungguhnya aku akan datang. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk saja sudah menunjukkan kerendahannya, membungkuk lalu juga membuka tali kasutnya atau mungkin sepatu atau sandalnya pun aku tidak layak. Kalau mungkin kita bertemu dengan orang yang terhormat, misalnya Pak Presiden Jokowi atau Bu Risma begitu ya, dia datang kita sambut ya, silakan Bu, selamat datang Pak, selamat datang Bu, silakan masuk begitu ya. Nah, kita kan masih diperbolehkan untuk menjadi panitia, kita menyambut dia. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, walaupun aku sudah menunduk begini, aku sebenarnya tidak layak untuk menyambut, mempersiapkan dia. Kerendahan hatinya itu yang ditunjukkan. Dia memberitakan berita sukacita, tapi kita lihat di dalam firman Tuhan yang banyak disebutkan tentang Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis diceritakan begitu singkat di dalam Alkitab, tetapi peran yang sangat penting. Dia mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus, menceritakan kepada orang lain supaya orang-orang itu siap hatinya. Ya, selayaknya kita memberitahukan ke teman kita. Sebetulnya kita nggak layak, kita dianggap tidak seharga dengan apa yang tamu kita akan datang. Jadi sebenarnya saya ini terlalu hina gitu untuk bisa menjadi penyampai pesan. Kenapa? Karena di Alkitab penyampai pesan Tuhan itu, apalagi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, adalah malaikat. Ya, malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Maria. Malaikat juga memberitahukan di dalam kitab Yesaya tentang pembebasan bangsa Israel yang dalam perbudakan. Nah, ini yang dipilih Tuhan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia tahu siapa dirinya, dia tidak layak. Orang yang rendah hati. Dia rela meninggalkan semuanya karena dia tahu itu adalah sebagai sebuah penghargaan di saat dia dipilih Tuhan untuk membawa berita itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih, inilah kesempatan buat kita untuk menyampaikan, mengajak, ya, mempersiapkan orang-orang lain, keluarga kita, teman kita, saudara kita, untuk menyambut Tuhan Yesus. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita malah mengharapkan hadiah dari orang lain? Atau malah kita bingung mempersiapkan atau mencari yang lain? Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan hati kita. Mempersiapkan hati dan membawa orang, hatinya orang, hidupnya orang, agar boleh menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dan akhirnya hidup orang itu, hati orang itu akan merasakan damai sejahtera karena Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah pada kesempatan Natal ini kita gunakan. Kita juga dipakai oleh Tuhan, kita dianggap berharga oleh Tuhan, sehingga bukan hanya Tuhan memanggil malaikat untuk menjadi perantaranya menyampaikan berita, tetapi kita orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga diharapkan menjadi pembawa berita kepada orang lain, agar orang lain tahu siap, ada sukacita, hatinya bergembira menyambut Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang gini, Bu, aduh, maaf ya, hari ini atau bulan ini Natal kita nggak adakan di gereja, jadi nggak ada door prize ya.
ada agak susah ya Bu ya. Nah, jangan seperti itu. Kita hari ini membawa berita, pesan, sukacita kepada orang lain, mempersiapkan orang lain ya, dengan sungguh hati agar orang lain bisa membuka hatinya, hidupnya terima Tuhan Yesus. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita ini dianggap berharga oleh Tuhan menjadi pembawa pesan. Mari kita menyampaikan berita sukacita kepada orang lain. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ingat dalam menyampaikan pesan ini kita memakai kata-kata, ya, kita memakai mulut kita. Nah, mari kita menggunakan kata-kata mulut kita ini dengan bijaksana. Tuhan telah memanggil kita dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang menyatakan kebenaran, dapat menuntun orang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tetapi kalau kata-kata kita tidak baik, akan membuat orang bisa sedih, kecewa, begitu ya. Akhirnya Natal ini tidak membawa sukacita buat diri orang itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengingat hal itu, bahwa Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah memilih kita untuk bisa menjadi pembawa berita sukacita. Biarlah pada Natal kali ini sungguh boleh membawa sukacita dalam diri kita, dan kita boleh juga menjadi pembawa sukacita buat orang lain. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menikmati Natal kali ini. Biar Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Natal ini kami boleh kembali peringati akan kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah sukacita Natal itu juga ada dalam hati dan hidup kami. Apapun juga keadaan dalam bulan ini, kami tetap bersukacita karena Tuhan Yesus lahir dalam hati dan hidup kami, menyelamatkan kami, memberikan kami pengharapan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh pergi menyampaikan kepada orang lain dengan membawa berita sukacita, agar orang lain juga boleh membuka hati dan hidupnya, menyambut Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya, dan membuat hidup mereka ada damai sejahtera dan pengharapan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan boleh pakai kami yang berdosa ini, dengan segala keterbatasan kami, Tuhan memberikan kami kesempatan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, agar kami boleh membawa pesan Natal kepada orang-orang sekitar kami. Pertama-tama untuk keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, terlebih ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Bu Jane untuk firman yang dibawakan pada sore hari ini. Firman yang sungguh boleh menguatkan hati kita, ibu-ibu. Tuhan memberkati Ibu, Tuhan memberkati pekerjaan Ibu, kehidupan Ibu, rumah tangga Ibu. Terima kasih Bu Jane. Ibu-ibu, tibalah saatnya kita masuk untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kolektor bisa ditransfer ke rekening sebagaimana ibu-ibu telah ketahui, tetapi juga bisa Ibu simpan di rumah untuk kemudian Ibu bawa pada saat kita bisa kembali bersekutu bersama-sama. Mengiringi persembahan pada sore hari ini, mari kita pujikan satu lagu, Limpahlah Pialamu. Melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genaplah dirimu. Diberkati hari ini
persembahkan dirimu dan hadirat Tuhanmu, firman yang kau kan diberi, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ibu-ibu, pada sore hari ini mari kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kembali kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap ibu, untuk mereka yang pada saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau kiranya mau memberikan mereka kekuatan, kesehatan untuk mereka yang Tuhan, yang dalam masalah, berbagai masalah yang ada. Engkau kiranya mengiringi perjalanan hidup mereka, memberi mereka kekuatan iman agar tetap bersandar dari kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Maha Kasih. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap ibu dengan keadaan dan kondisi mereka masing-masing. Apapun kondisinya Tuhan, kami mau pasrah kepadamu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Jauhkan kami dari segala ketakutan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami daripada hal yang tidak baik. Namun berilah kami hati yang taat dan setia. Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh lebih dekat lagi kepadamu. Begitu banyak waktu yang ada saat-saat ini. Dan biarlah Engkau ketuk pintu hati kami agar setiap kami mempergunakan kesempatan untuk boleh lebih dekat lagi. Baik itu melalui firman-Mu, baik itu melalui doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing dan pimpin kami selalu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Berkati Tuhan akan persembahan yang telah diberikan. Biarlah itu boleh menjadi berkat untuk persekutuan kaum wanita. Bapa, kepadamu kami berserah. Kepadamu kami mau pasrah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa dan berucap syukur. Amin. Saya persilakan Ibu Jane untuk menutup persekutuan kita pada sore hari ini dengan doa berkat. Dan setelah itu kita tutup dengan pujian. Bapa, terima kasih. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dan sambutlah Tuhan Yesus yang kita peringati di dalam hidup kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.